Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Semoga kami peka dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan itu, sehingga kesabaran-Mu sungguh-sungguh membuahkan perbaikan dan pembaharuan bagi hidup kami. Dan semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini membantu kami semakin mampu mewujudkan kehendak-Mu. Rajin berdoa dan selalu juga rajin dalam kehidupan sehari-hari kami untuk bekerja. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perjalanannya menuju Yerusalem, Yesus singgah di Betania, di rumah Marta dan Maria. Mereka menerima Yesus di rumahnya. Marta begitu sibuk dengan segala pekerjaan untuk melayani Yesus, sedangkan Maria justru menemani Yesus. Maria duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus. Marta yang merasa bekerja sendiri mengeluh kepada Yesus dan meminta agar Yesus menyuruh Maria membantunya. Peristiwa ini menjadi kesempatan bagi Yesus untuk menegaskan kembali apa yang mutlak dan perlu dalam hidup seorang murid dalam perjamuan dengan Tuhan. Seorang murid harus mengutamakan bakti kepada Yesus, duduk dekat kaki Yesus, dan mendengarkan sabdanya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Marta adalah seorang murid yang sibuk dengan banyak hal. Marta kehilangan waktu untuk bersimpuh di dekat kaki Yesus dan mendengarkan dia. Menurut Yesus, bukan kesibukan itu yang diperlukan. Yang diperlukan oleh seorang murid adalah apa yang menjadi pilihan Maria. Maria duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan dia. Inilah sikap seorang murid. Yesus mengatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Hal terbaik itu telah dilupakan oleh Marta karena Marta disibukkan oleh banyak hal. Hal terbaik yang dipilih oleh Maria adalah duduk di dekat kaki Yesus
dan mendengarkannya. Bukan mereka yang harus melayani Yesus. Yesuslah yang datang untuk melayani mereka. Yang mereka butuhkan adalah menyambut Yesus dan mendengarkan Dia. Inilah sikap yang dituntut dari seorang murid terhadap Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, yang terjadi saat ini, banyak di antara kita terjebak dalam kesibukan seperti Marta. Terlalu banyak kesibukan dan aktivitas. Tak jarang kita pun khawatir dan menyibukkan diri dengan banyak perkara, hingga tak punya waktu untuk mendengarkan Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan, untuk berelasi dengan Tuhan. Banyak di antara kita bekerja seolah-olah tidak ada lagi hari esok. Akibatnya, orang lupa menyiapkan waktu khusus untuk Tuhan, untuk keluarga, dan untuk teman-teman. Saudaraku yang terkasih, banyak orang seringkali berpikir bahwa dengan sibuk bekerja, ia lebih banyak memberikan arti kepada kehidupannya. Namun, dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Yesus telah menyatakan bahwa cara hidup terbaik untuk menyambutnya adalah mendengarkan sabdanya, duduk di dekatnya. Kita semua diajak untuk selalu ramah menerima sesama kita, teristimewa menyambut Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan hadir dalam setiap pengalaman, terutama dalam perayaan Ekaristi. Kita semua adalah murid-murid Yesus di zaman now yang seharusnya terus-menerus mendengarkan sabdanya, berada di dekatnya, menyimpan sabdanya dalam hati dan melaksanakannya. Tak seorang pun dapat hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh Kristiani kecuali kalau ia menyediakan waktunya untuk Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, keseimbangan antara waktu untuk bekerja dan waktu untuk berdoa merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang Kristiani. Ada pepatah Latin yang sangat terkenal, ora et labora, berdoa dan bekerja. Karena saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak bisa hanya berdoa saja dan lupa bekerja. Atau sebaliknya, orang tidak bisa bekerja saja dan lupa berdoa. Mari kita wujudkan pepatah Latin itu, ora et labora, berdoa dan bekerja. Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan, semoga kami dapat melayani-Mu seperti yang ditunjukkan oleh Marta, dan juga mampu mendengarkan sabda-Mu, duduk di kaki-Mu, berelasi dengan Engkau seperti Maria. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman, berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu.
kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.